Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim amma ba'du. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Allah ngomong sama Nabi SAW, "Ya Muhammad, katakan kepada umat, katakan kepada kita, apabila kalian mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni." Kalau cinta sama Allah, syaratnya itu ikuti aku, ikuti Nabi SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nanti Allah Ta'ala akan mencintai kamu dan akan memberikan kamu petunjuk. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku cinta sama Allah, "Oh, aku ini dah khalifah Allah, aku ini dekat dengan Allah," tapi nggak mengikuti Nabi SAW, nggak mengikuti sunnah Nabi SAW, maka ini namanya ngaku-ngaku cinta tapi nggak dicintai Allah. Namanya ini cinta palsu. Kalau cinta, maka syaratnya itu ikuti Nabi SAW. Lah kami kan perempuan, masa nggak ngikutin Nabi? Masa ngikutin laki-laki? Nabi punya bapak ibu 11 istri. Silahkan, mau ngikuti yang mana, istrinya yang mana? Apakah ibu cocok dengan Khadijah, seperti Aisyah, atau seperti Zainab, seperti yang lain-lain? Hadirin Allah Ta'ala, silahkan mau ikut yang mana. Yang pastinya ikut sama Nabi SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nanti Allah akan mencintai kita dan akan memberikan kita petunjuk. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah." Nanti semua umatku ini, semua umat Islam yang ada di Rusunawa ini akan masuk ke dalam surga. InsyaAllah semuanya ini akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kata Nabi, kecuali yang enggan. Sahabat bingung, ibu kan bingung kan? Wa ma ya'ba ya Rasulullah? Yang dimaksud enggan itu bagaimana? Kayak mana yang dikatakan enggan itu? Wa man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang patuh padaku, siapa yang mau mengikuti sunnahku, itu yang akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Yang engkar, yang membantah sunnah Nabi SAW, oh, agama Islam itu agama yang arogan. Dia sebagai agama pendatang dari Arab yang mengubah-ubah kebijaksanaan budaya lokal. Inilah orang-orang yang enggan. Ini yang enggak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oh, agama Islam itu agama teroris. Hukumnya haram mengikuti cara pemerintahan Rasulullah, katanya, Bu. Ini orang yang enggan. Ini orang yang haram mencium baunya surga. Tapi insya Allah orang-orang yang datang ke sini, orang-orang yang hadir mati Allah Ta'ala, insya Allah pasti adalah orang-orang yang cinta kepada Nabi SAW, orang yang rindu kepada Nabi SAW, orang yang menghadiri maulid. Berarti dia berbahagia akan lahirnya Nabi SAW. Orang yang membenci maulid, apa itu maulid? Bid'ah itu sesat masuk neraka. Berarti dia tidak senang dengan lahirnya Nabi SAW, tidak bahagia dengan lahirnya Nabi SAW. Ada bapak ibu, satu paman Nabi SAW, namanya Abu Lahab. Siapa? Abu Lahab ini paman Nabi SAW. Bapaknya Nabi SAW, Abdullah, punya 10 orang saudara. Salah satunya Abu Lahab. Ketika Nabi SAW lahir, ini Abu Lahab bahagia benar bapak ibu, senang dengan lahir keponakannya. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau merdekakan budaknya Suwaibah. Siapa yang dimerdekakan? Suwaibah. Beliau merdekakan budaknya, hadirin mati Allah Ta'ala. Nanti bapak ibu, walaupun nanti Abu Lahab masuk ke dalam neraka, setiap hari Senin dari jempolnya keluar susu, dan beliau bisa minum susu, hadirin mati Allah Ta'ala. Walaupun ahli neraka, tapi karena senang dengan lahirnya Nabi SAW, akan diberikan syafaat.
Nah ini insya Allah orang-orang yang bahagia dengan lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan inilah orang-orang yang mendapat syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang cinta maulid berarti cinta bahagia akan lahir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Aceh merayakan maulid cuma 3 bulan, tapi kalau di luar Aceh, di Jakarta, di Tarim, di Yaman merayakan maulid setiap saat. Hadirin mati Allah Ta'ala, setiap saat merayakan bahagia lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, seluruh keindahan dunia ini, seluruh keindahan dunia hadirin mati Allah Ta'ala, setengahnya itu diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibandingkan dengan keindahan Nabi Yusuf dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jauh lebih indah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Nabi Yusuf. Lantas pertanyaan kita, kalau Nabi Yusuf kan pernah dengar cerita Bu, perempuan-perempuan nengok Nabi Yusuf, oh gitu ya. Ketika itu di Mesir pernah merasakan panceklik, masa susah-susahnya makan Bu, gak ada makanan, 4 bulan Bani Israel gak makan. Maka mereka dengan perut kelaparan memandang wajah Nabi Yusuf, hilang laparnya. Satu orang wanita bangsawan Bapak Ibu yang memelihara Nabi Yusuf, Zulaikha, gak sabar rasanya, pengen aja punya menguasai Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai orang-orang, cuman ini anak angkatnya sendiri pun selera ya. Kan begitu. Kalian gak tahu, kalian kumpul dulu katanya. Dikumpulkan Bu, katakanlah ibu-ibu wiridnya itu dikumpulkan. Dikasih buah-buahan Bapak Ibu, dikasih pisau. Ketika itu suruh mereka mengupas daripada buah-buahan tadi. Maka disuruh Nabi Yusuf lewat. Maka tanpa sadar mereka mengiris-iris tangannya, gak keras hadir mati Allah Ta'ala, diiris-iris tangan. Ketika berlalu, tengok itu katanya, sudah terpotong-potong tangan kalian. Sebentar aja Nabi Yusuf kalian sudah gak sadarkan diri. Aku tiap hari nengok dia dari kecil, cemana lagi, kalian sekali aja udah nafsu kali. Nah gitu. Nabi SAW beda sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf membawa kepada birahi gantengnya Bapak Ibu. Nabi SAW dan sama Nabi Yusuf sama-sama diberikan 10 hijab. Hijab tuh tirai. Diberikan 10 hijab. Nabi Yusuf dibukakan 9 hijabnya di dunia, nanti 1 di akhirat. Dibuka 9 di dunia Bapak Ibu, sehingga beliau selera kali orang melihat gantengnya beliau. Tapi Nabi SAW cuma dibuka 1 hijabnya saja. Nanti sempurnakan dibuka di akhirat. Ketika nanti nengok Nabi SAW dibuka, Masya Allah gantengnya Nabi SAW. 1 saja dibukakan hijab Nabi SAW, sahabat-sahabat gak mampu nengok wajah Nabi SAW. Sehingga ditanya kayak mana wajah Nabi, aku gak sanggup. Saking segannya nengok wajah Nabi SAW, segan Bapak Ibu. Nah gantengnya Nabi itu membawa kepada segan. Seperti itu Bapak Ibu, Masya Allah. Jadi alangkah merugilah kita kalau kita gak pernah nengok Nabi SAW di dunia. Karena keindahan, bahkan surga itu pun kalah indahnya dengan wajah Nabi SAW. Maka beruntunglah ibu-ibu yang pernah bermimpi berjumpa dengan Nabi SAW. Karena nanti di akhirat Bapak Ibu bukan ditanya mana nabiuka, siapa nabimu, tidak, tapi nanti ditunjukkan wajahnya Nabi SAW. Apakah kamu kenal dengan ini? Katanya. Orang yang gak pernah kenal sama Nabi, gak pernah ikut maulid, gak pernah tahu surah, sirah dan sarirahnya Nabi, siapa ya? Gak kenal kok katanya. Habislah dikubuli di apa sana, dikubur. Tapi kalau orang yang paham surah, sirah dan sarirahnya Nabi, apakah kau kenal ini? Itu Nabi SAW. Dia kenal. Masya Allah. Jadi kita tujuan maulid ini Bapak Ibu, nanti kita mencoba mengenal Nabi SAW. Kita mau mencoba mengenal surah, penampilan, bagaimana kisah hidup Nabi SAW. Nanti di tengah atau di akhir daripada ceramah, kita akan berikan pertanyaan-pertanyaan kecil. Dan kita sudah sediakan hadiah-hadiah itu Bapak Ibu. Itu untuk Bapak Ibu sekalian. Yang bisa menjawabnya nanti, hadiah kecil saja. Silahkan bawa pulang. Makanya nanti kita dengar, kita simak, kita dengar, kita simak, nanti kita tanya. Boleh rebutan, siapa duluan nanti silahkan.
Itu ada kurang lebih 13 hadiah kecil. Boleh nanti dibawa pulang. Biar supaya kita senang ibu. Masya Allah. Nah, jadi itu tadi masih cerita mukadimahnya aja, itu belum masuk. Masya Allah. Jadi nanti kita tanya Bapak Ibu, mudah-mudahan kita bisa apa ya namanya? Bisa menyimak. Mudah-mudahan. Jadi kalau nanti kita pulang nanti ada sesuatu yang kita hafal gitu ya. Misalnya ada satu pertanyaan, siapakah nama budak yang dimerdekakan Suwaibah gitu. Budak yang dimerdekakan Abu Lahab gitu. Kita kan hafal. Gitu nengok Rinso dia hafal Suwaibah gitu. Aku dulu pernah dapat ini Rinso. Gitu nengok Rinso Suwaibah. Paling tidak satu itu dia dapat ibu. Jangan kalau maulid dapatnya itu hafalnya kayak mana maulid tadi. Enak kali belakang. Yang dia dapat cuma belakang. Bertahun-tahun sudah ngikut maulid nggak tambah ilmunya, Masya Allah. Kan paling tidak ini, ini apa? Energennya. Aku ingat, paman Nabi itu punya 10 saudara. Abu Lahab masuk neraka dapat gitu. Gitu minum energen dia hafal satu kisah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai. Maulid kita ini enggak lama-lama. Karena mulainya tadi agak molor sekitar 50 menit. Jadi kita pun ceramahnya enggak lama-lama. Ya Bu ya. Gak lama-lama tapi hadiahnya tetap. Ceramah panjang pun hadiahnya segitu, ceramahnya cepat hadiahnya segitu. Jadi mungkin ini jam berapa sekarang Pak? Bisa nanti diingatkan saya. 11.16, mungkin jam-jam 12 kurang 10 nanti bisa diingatkan saya 12 kurang 10. 12 kurang 10 ya kan? Karena saya ini payah cakap Bu, tapi kalau udah cakap payah berhenti pula. Jadi harus diingat. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 50 hari sebelum lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang raja di Yaman beragama Nasrani. Dia itu iri hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kok datang ke Ka'bah sana. Dia pengen orang-orang datang ke tempat dia, gereja dia yang besar ini. Maka dia punya rencana untuk menghancurkan Ka'bah itu. Maka hadirin rencananya ini didengar oleh satu orang Arab dari Bani Kuzaimah. Dia dengar rencananya dari raja tadi hadirin mati Allah Ta'ala. Maka malam hari dia diam-diam masuk ke gerejanya itu. Di mihrabnya itu hadirin mati Allah Ta'ala. Dia taruh itu kotoran-kotoran manusia. Ketika pagi terkejut, ini siapa ini yang buat ini? Kok jorok kali mihrab gereja kita ini? Maka hadir mati Allah Ta'ala bertambah panas raja tadi. Siapa kira-kira nama rajanya? Siapa? Siapa Bu? Siapa? Abraham. Abraham. Itu kalau diulang berarti mungkin nanti dapat itu pertanyaannya gitu. Itu kan kisi-kisi namanya. Iya Bu ya. Kisi-kisi. Dia persiapkan pasukan yang besar hadirin mati Allah Ta'ala. Pasukan bergajah. Sedangkan Abraha sendiri naik pasukannya itu hadirin gajah putih hadirin mati Allah Ta'ala. Dengan arogannya menuju kepada Mekah hadirin mati Allah Ta'ala. Masih berapa mil lagi menuju Mekah, gajahnya gak mau jalan. Disuruh maju nggak mau maju hadirin mati Allah Ta'ala. Dipukul juga nggak mau maju. Disuruh belok kiri dia lari. Disuruh belok kanan dia lari. Suruh mundur apa lagi? Ini kenapa kok nggak mau maju hadirin? Ternyata hadirin mati Allah Ta'ala, ketika mandek nggak mau jalan gajahnya, datang tuh satu pasukan dari udara. Pasukan apa? Udara. Burung ababil. Pasukannya kecil hadirin mati Allah Ta'ala. Bawa 3 batu. Batu kecil sebesar kacang. Dari kaki kanan satu, kaki kiri satu, di paruhnya saja. Terbang hadirin mati Allah Ta'ala, bawa batu-batuan dari neraka hadirin. Dicampakkan itu batu, macam bom atom. Gajahnya hadirin mati Allah Ta'ala, putus kakinya, termutilasi hadirin mati Allah Ta'ala. Pasukan Abraha kocar kacir Bapak Ibu. Dilempari batu kecil, tapi macam kena bom atom hadirin mati Allah Ta'ala. Abraha sendiri termutilasi, putus kakinya, putus tangannya, tapi belum mati hadirin mati Allah Ta'ala.
terakhir mereka mundur hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya di Yaman Abraha pun mati. Itu berapa hari sebelum kelahiran Nabi? 50 hari. Udah paham tadi. Kalau diulang tahu ya? Insya Allah. Nanti di akhir insya Allah bukan itu yang saya keluarkan. Ketika itu hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa tahu nama ibunya, anak-anaknya siapa yang tahu nama ibunya sallallahu alaihi wasallam? Aminah, nama ayahnya Abdullah. Ketika itu Aminah hadirin mati Allah taala umur 2 bulan mengandung. Suaminya Abdullah pergi berniaga hadirin mati Allah taala. Ketika sampai di Yasrib, ketika sampai di Madinah. Dulu nama Madinah sebelum itu Yasrib hadirin. Di situ beliau meninggal dunia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 bulan dalam kandungan sudah meninggal dunia ayahnya. Sudah menjadi anak yatim hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu di hari lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin, keluar cahaya putih dari kemaluannya Aminah menyinari langit hadirin mati Allah taala. Langit Mekah ketika itu hadirin terang benderang. Bahkan 10 balkon kerajaan Kisra, 10 balkon kerajaan Kisra hadirin runtuh itu balkon. Ketika lahir Nabi runtuh dia hadirin. Tapi mudah-mudahan itu gak runtuh karena bukan buatan Kisra kan? Runtuh hadirin. Orang Majusi itu penyembah api hadirin. Apinya abadi, gak mati-mati hadirin mati Allah taala. Ketika lahir Nabi hadirin padam api. Masya Allah, hebat. Maka dikasih tahu kepada kakeknya Abdul Muthalib bahwasanya cucunya sudah lahir. Maka beliau dengan senangnya hadirin menggendong-gendong cucunya, dibawa ke dalam Ka'bah hadirin, diberi nama Muhammad. Tak satu pun orang ketika itu bernama Muhammad hadirin. Terpuji. Masya Allah. Cinta kali kakeknya ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadirin. Bahkan melebihi kepada saudara-saudaranya, kepada anak-anaknya sendiri hadirin mati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebiasaan daripada orang Arab hadirin, biasanya hadirin mati Allah taala menyusukan anaknya kepada orang lain. Setelah ibunya, Nabi sallallahu alaihi wasallam disusukan kepada budaknya Abu Lahab tadi, Suwaibah. Maka ibu susu pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam Suwaibah. Ketika itu turunlah wanita-wanita orang-orang dari Bani Sa'ad. Dari apa tadi? Bani Sa'ad. Turun gunung hadirin mati Allah taala. Mereka itu hadirin biasanya memberikan jasa layanan merawat anak-anak dan menyusukan. Di antara itu ada namanya Halimah. Siapa, Pak? Halimah ini badannya kurus, Bu. Punya anak. Anaknya pun nangis saja karena kurus badannya, nggak ada air susunya. Makanya anaknya susah hadir. Dia naik keledai yang kurus. Lambat ketinggalan kawannya dari depan, dia ketinggalan suaminya naik unta yang kurus juga hadirin mati Allah taala. Ketinggalan, nggak bisa tidur orang itu karena anaknya tiap malam nangis saja. Terakhir orang itu ngantuk-ngantuk gitu. Ketinggalan hadirin. Orang-orang kawan-kawannya udah sampai kepada Makkah hadirin, sudah dapat bayi-bayi yang mau dibawa ke kampung mereka untuk disusukan. Dibayar biasanya Bapak Ibu. Tibalah hadirin mati Allah taala. Di situ ada satu bayi, mereka tahu itu bayinya anak yatim. Mereka pengen kan dapat upah yang banyak. Sementara itu bayi anak yatim hadirin mati Allah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam anak yatim, enggak ada satupun dari mereka yang mau menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mamanya janda. Masya Allah. Orang sepele hadirin mati Allah taala. Ya, sepele. Enggak ada yang mau menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin ketika orang-orang sudah berangkat, Halimah dan suaminya bilang, "Bang, janganlah kita pulang dengan tangan kosong, enggak ada bayi." Kayak mana bang? Ku bawa aja lah bayi tersebut. Boleh deh, kata suaminya Bapak Ibu. Maka dia bawa hadirin mati Allah taala bayi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu digendong rasanya ringan, gak ada beban di tubuhnya hadirin mati Allah taala. Ketika disodorkan hadirin mati Allah taala air susu, ketika itu air susunya pun penuh hadirin mati Allah taala.
Sehingga bayinya pun disusukan, bayinya pun minum dengan kenyang. Maka bayi Muhammad SAW dan anaknya pada Halimah itu pun bisa tidur nyenyak malam itu. Dia tengok keledainya yang kurus pun penuh susunya, hadirin mati Allah Ta'ala. Sehingga mereka perah susu keledainya dan mereka minum dengan kenyang suami istri ketika itu. Ditengok untanya pun jadi gemuk, hadirin mati Allah Ta'ala. Ini bayi yang penuh barakah nampaknya. Maka mereka hadirin mati Allah Ta'ala katakan, ini malam gak pernah senyaman ini malam katanya. Maka mereka melaju keledai dan untanya hadirin mati Allah Ta'ala sehingga kawan-kawannya pun ketinggalan. Halimah, apakah itu keledai yang tadi? Iya katanya. Kok kencang kali, tunggu kami katanya. Ketika sampai di rumahnya hadirin mati Allah Ta'ala, kambing-kambing mereka yang kurus kering semuanya penuh susunya hadirin mati Allah Ta'ala. Mereka perah susu-susu kambingnya sehingga bisa minum hadirin. Terakhir tetangga-tetangganya yang punya kambing bilang, loh kok kambing kita ini kok kurus, kok kambing dia gemuk. Coba gembalakan sama dengan kambingnya Halimah. Ketika itu hadirin, pulang juga kambing mereka dengan keadaan kurus kering, sementara kambing Halimah itu gemuk. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita, bersama Halimah Nabi SAW diasuh selama 5 tahun hadirin mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu ada peristiwa Nabi SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam, dan Jibril datang membelah nada Nabi SAW, mengeluarkan hatinya. Lalu diambil ada darah hadirin mati Allah Ta'ala, dicuci dalam satu bejana dengan air zam-zam, dicuci. Ini adalah bagian setan dalam hati. Dicuci hadirin mati Allah Ta'ala, maka tidak ada namanya setan lagi dalam diri Nabi SAW. Dalam diri kita ada namanya jin korin Bapak Ibu. Dalam tubuh kita ini ada ruh kita, ada malaikat juga, ada jin korin juga. Ketika kita lahir itu mendampingi kita. Malaikat itu membisikkan perkara-perkara yang baik. Udah Pak Heri, datang aja maulid, sumbang aja malaikat. Datang apanya? Setannya bilang, gak usah, paling dapat 1 bungkus nanti. Dari itu tunggu. Beradu antara setan dan malaikatnya hadirin mati Allah Ta'ala. Tapi malaikatnya lebih kuat. Gak apa-apa, nanti sedekah 10, nanti Allah gandakan jadi 100. Kalau enggak Allah gandakan 700 kali lipat. Nabi bilang tak akan berkurang harta dengan sedekah. Sedekah itu seperti daun ubi, daun singkong, makin dipetik makin bercabang, dipetik makin bercabang hadirin mati Allah Ta'ala. Tak akan berkurang harta karena sedekah. Jadi gak usah takut ibu-ibu. Oh sedekah, masa bawa sendiri katanya. Masya Allah. Harta kita, harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Selebihnya Masya Allah jadi kotoran. Maka hadirin mati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu satu fasa tadi daripada kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum terlalu panjang ceritanya, takutnya nanti ibu terlalu panjang nggak ingat, ya kan? Maka saya bagi 3 saja dari ceritanya. Setiap satu fasa kita bikin pertanyaan. Gimana kira-kira Bapak Ibu? Itu ada 12. Untuk pemanasan kita kasih 3 soal. Ya, kita kasih 3 soal. Tentu Supri nanti yang menunjuk siapa ya, yang mana. Yang udah dapat hadiah jangan tunjuk tangan lagi. Tapi jangan istrinya pula disuruh. Ibu ya. Pertanyaan pertama. Boleh. Yang mana? Pemanasan yang mana dulu? Aja, gula aja. Boleh, semangat. Kecil dulu. Ada yang kecil, boleh. Kecil dulu. Kasih 3. Iya. 3. Ini pemanasan. Ini energen Bu, berserta gulanya. Jadi kalau kami kasih energen aja nggak ada gula, kok parah kali katanya kan? Beran enggak? Enggak itu. Pertanyaan ini. Yang pertama Bu, udah siap? Udah siap? Ya Bu, udah siap? Kalau udah siap biar kita lanjutkan. Kan udah siap kan? Berapakah anak laki-lakinya Abdul Muthalib? 10. Oke, kasih Ustaz. Kasih. Masya Allah.
Kurang semangat nampaknya Bu ya. Apa terlalu mudah? Biar saya kasih yang susah. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Sudah. Apakah nama lain Madinah yang sebelumnya tadi kan ada saya bilang nama lainnya, tunjuk tangan Bu, tunjuk tangan. Ya Bu. Yasrib, boleh Bunda silakan. Ibu tadi ragu-ragu. Tadi saya ada cerita bahwasanya mihrabnya Abraha tadi dikasih kotoran. Salah satu daripada suku apa? Tadi saya bilang. Dari Bani apa? Ah iya, salah Pak. Anda coba lihat. Iya, Masya Allah. Istri dari panitia ada Pak? Lagi. Oke, Bapak Ibu, Masya Allah. Itu nunjukkan bahwa kami nggak bohong ngasih hadiah, ya kan? Hadiahnya betul. Coba itu apa bungkusnya? Apa ada isinya? Ada isinya kan? Coba tengok expirednya. Soalnya udah lama di rumah itu. Oke, Bapak Ibu siap ya? Lanjut. Saya kasih tunjuk jam aja deh. Jam berapa? Setengah 12. Oke, cocok lah. Ada 2 sesi lagi. Oke, Bapak Ibu. Maka Nabi SAW itu hadirin tumbuh tadi menjadi laki-laki, Masya Allah, yang sempurna, hadirin mati Allah Ta'ala. Sempurna. Saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana wujudnya Nabi SAW. Oke Bapak Ibu, Nabi SAW itu hadirin, beliau itu tidak terlalu tinggi, tidak pula terlalu rendah. Maksudnya beliau itu proporsional. Kalau jalan sama orang nggak dibilang jangkung atau nggak dibilang pendek, beliau itu tingginya proporsional. Badan beliau tidak gemuk, tidak pula kurus, hadirin mati Allah Ta'ala. Kalau kurus kalau gemuk seperti saya, berarti kurang lah. Tidak ada perut buncit, nggak ada. Nabi SAW perutnya dada. Udah hadirin, kebiasaan beliau hadirin mati Allah Ta'ala, rambut beliau biasanya di bawah telinga. Di mana? Di bawah telinga. Dan beliau biasanya belah tengah sisiran. Belah apa Pak Dasri? Belah tengah. Belah tengah. Kalau Pak Dasri kan belah samping. Ya. Ini belah tengah hadirin mati Allah Ta'ala. Dan beliau suka meminyaki rambutnya dengan minyak zaitun, sehingga rambutnya itu berkilat gitu, hitam hadirin. Sampai meninggal dunia, ubannya Nabi SAW di rambut maupun jenggot nggak lebih dari 20 helai hadirin mati Allah. Masya Allah. Alisnya lebat hadirin mati Allah Ta'ala. Jangan tengok saya. Tutup mata aja, bayangin. Udah? Di tengah itu ada urat hadirin. Kemudian hidung beliau mancung itu seperti paruh burung hadirin mati Allah Ta'ala. Bisa nampak ada kilat di ujung. Masya Allah. Jenggot beliau lebat hadirin. Jenggot beliau lebat. Kulit beliau putih kemerahan hadirin mati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan beliau itu lembut kali, melebihi lembut tangan anak bayi. Beliau itu nggak pernah dihampiri nyamuk dan lalat karena beliau harum. Sudahlah badannya harum, suka pakai harum-haruman. Beliau suka harum-haruman itu oud, gaharu. Minyak wangi beliau oud, suka wangi oud atau kayu gaharu. Oke Bu ya, dari atas tadi hadir. Sudah. Kemudian beliau suka pakai baju putih. Suka pakai baju putih. Baju beliau itu 2 lapis. Di dalamnya agak tipis, kemudian ada 1 lapis lagi. Kemudian beliau itu pakai tongkat. Sunnah bagi laki-laki yang sudah berusia 40 tahun pakai tongkat. Tujuannya apa? Agar dia ingat dia itu sudah masuk ke fase
kesempurnaan akal hadirin mati Allah Ta'ala. Kalau orang yang sudah umur 40 tahun nggak tobat-tobat juga susah nanti berubahnya. Makanya hadirin ketika umur 40 tahun dikasih tongkat biar supaya ingat, supaya dia itu mau bertobat dekat-dekat menuju kubur gitu. Makanya yang suaminya sudah 40 tahun kasih tongkat, aku bukan rematik aku katanya nih. Bukan karena rematiknya, tapi biar supaya dia ingat tobat. Udah Bu. Kemudian Nabi SAW itu punya banyak kelebihan. Suara beliau volumenya rendah tapi frekuensinya tinggi. Kayak mana maksudnya? Ketika sahabat masuk ke masjid, beliau sedang khutbah, beliau katakan, duduklah kamu. Maka bukan hanya yang di masjid yang mendengar suara Nabi, satu Mekah Madinah itu mendengar suara Nabi SAW. Orang yang lagi di Ka'bah pun duduk hadirin mati Allah Ta'ala. Padahal suara beliau pelan tapi terdengar jauh hadirin mati Allah Ta'ala. Kemudian Nabi SAW itu bisa melihat yang di belakang. Kalau kita paling bisa melihat 120 derajat hadirin mati Allah Ta'ala. Tapi Nabi SAW mampu melihat 360 derajat. Satu ketika Nabi SAW sedang sholat dan beliau salah bacaannya, maka ditegur oleh sama sahabat hadirin mati Allah Ta'ala. Ketika selesai, Nabi katakan, siapa tadi yang menyambung bacaan saya? Satu sahabat katakan, Ubay bin Ka'ab. Maka beliau katakan, ya, aku merasa kamu yang membaca, yang menyambungnya tadi. Nabi SAW mampu melihat hadirin mati Allah Ta'ala yang di belakang. Kemudian Nabi SAW itu benda, zat yang gak punya bayangan hadirin mati Allah Ta'ala. Bayangkan, ada gak sesuatu yang tidak ada bayangan? Kenapa Allah ciptakan Nabi SAW gak punya bayangan hadirin mati Allah Ta'ala? Segala sesuatu yang pada Nabi itu suci, mulia hadirin. Kalau Nabi punya bayangan, sementara orang di belakangnya menginjak bayangan beliau, itu pun dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemuliaan Nabi SAW. Maka Nabi gak punya bayangan hadirin agar tidak ada yang berani menghinakan bayang-bayangannya pun mulia hadirin. Hebat gak tuh? Pernah dengar sebelumnya Nabi gak punya bayangan? Masya Allah. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana gaya jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu langkahnya hadirin seperti ibu turun jalan di sebuah turunan. Maka langkahnya cepat hadirin mati Allah Ta'ala. Padahal beliau jalan. Sahabat kalau jalan sama Nabi harus agak lari-lari kecil biar supaya bisa mengejar Nabi SAW. Masya Allah. Dan beliau gak pernah yang namanya beliau itu hadirin menoleh seperti ini. Ya Rasulullah, gak pernah hadirin cuman menolehkan kepalanya. Tapi beliau biasanya ikut badan beliau. Masya Allah. Kemudian hadirin mati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Nabi SAW itu hadirin